program digitalisasi yang namanya Dapudik. Ini mungkin yang pertama ya yang mampir ke sekolah kita. Di samping program-program yang lain setelah Dapudik ya. Nah saat ini ya kita sudah harus sepakat dan meyakini bahwa Dapudik ini ingin kita ya menjadi satu sumber data ya, jadi satu sumber data yang kita yakini ketika kita mengambil sebuah regulasi kebijakan. Nah, tetapi kami menyadari ya, karena kawan-kawan sudah mau pegang jadi operator Dapudik ini harus bersyukur ya, mengingat kawan-kawan ini backgroundnya pedagogik ya, baru ngajar ketika dilihat oleh kepala Samawa. Asetnya mohon dilaporkan dulu. Misalkan ternyata komputernya rusak, itu dilaporkan ke bagian aset agar dihapuskan asetnya, sehingga nanti di Dapudiknya pun aman. Asetnya sudah tidak ada, di Dapudiknya pun sudah tidak ada. Nah itu catatannya, nanti mohon diperbaiki setelah kegiatan ini Bapak Ibu. Kita bersiap untuk tahun 2025. Oke, kita kembali lagi terkait bantuan yang lain. Ada yang namanya OTSUS, dana otonomi khusus pada beberapa daerah yang diperuntukkan bagi pendidikan, seperti contohnya adalah OTSUS di Papua. Nah di Tabalong ini saya termasuk OTSUS atau tidak ya? Jadi OTSUS itu biasanya daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang memang terpencil, terluar dan sebagainya. Nah ini bantuannya pun memang lebih ke dari pemerintah khusus ke daerah tersebut karena berbagai kondisi. Misalkan kondisi geografisnya, apakah kondisi keamanannya dan sebagainya. Kemudian yang tadi ini yang kita bahas panjang di DAK fisik maupun DAK non fisik di bidang pendidikan. Karena DAK fisik ini bukan hanya bidang pendidikan saja, ada bidang kesehatan, jalan raya dan sebagainya. Nah ini kita berbicara pendidikan, maka DAK-nya yang pendidikan. Ada juga bantuan DAU, dana alokasi umum ataupun block grant dan specific grant yang dapat digunakan secara signifikan untuk peningkatan pendidikan. Nah ini adalah salah satu sumber dana lain yang bisa dimanfaatkan yang adanya di daerah. Selanjutnya ada insentif fiskal. Dana insentif fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Jadi ini mendukung juga dalam hal pendidikan. Selanjutnya ada daerah PAD atau pendidikan asli daerah yang dapat diutamakan untuk peningkatan pendidikan. Nah yang selanjutnya adalah CSR atau sumber dana lain. Nah ini biasanya sekolah-sekolah yang punya banyak relasi gitu atau pihak ketiga, ini bisa dimanfaatkan juga dari lembaga dan juga sumber dana lain yang dapat menopang peningkatan pendidikan. Jadi apapun itu dan dari manapun itu bantuannya, itu silakan diusahakan, dimaksimalkan dari manapun. Yang penting itu sekolah kita bisa untuk memenuhi standar SAPAS yang sangat minimal. Kemudian selanjutnya, ini Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah tidak apa-apa, cuma tangan saja. Nanti kita tidak perlu di akhir untuk pertanyaannya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut dulu saja. Oke, selanjutnya ini terkait arah kebijakan di akademisi pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan jaminan akses yang tadi dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar. Nah ini masih 12 tahun. Tahun depan itu sudah 13 tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan yang rendah. Jadi di akademisi ini ada yang namanya keterpihakan dengan daerah-daerah sulit atau daerah-daerah khusus.
itu daerah khusus itu termasuk kriterianya pun kita permudah. Contoh misalkan di daerah fisik itu ada minimal siswanya adalah di 60 siswa. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu, daerah khusus dan daerah afirmasi itu kita hilangkan kriteria tersebut. Nah, dan nanti ada yang lainnya. Kemudian ada kebijakan yang kedua adalah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarpras untuk penyelenggaraan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian SPM tadi. Yang ketiganya adalah meningkatkan kualitas sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian, terutama untuk mendukung kawasan prioritas, major project dan sektor prioritas nasional. Itu arahnya. Ini pengertiannya berdasarkan juknis. Nah, jadi kita itu yang tadi disampaikan bahwa setiap bantuan ini ada cara mainnya sendiri, ada prosesnya sendiri, ada aturannya sendiri, termasuk DAK fisik. Nah, DAK fisik ini diaturnya oleh presiden langsung, Bapak Ibu. Berbeda dengan APBN, misalkan APBN dari Kemdikbud, itu diaturnya dalam bentuk peraturan menteri atau permen. Kalau dulu tuh ada Permendikbud Ristek. Nah, kalau DAK fisik ini diaturnya oleh Perpres, peraturan presiden, yaitu nomor 15 tahun 2023. Untuk tahun ini Perpres nomor 57 tahun 2024. Nah, jadi presiden langsung yang mengaturnya, juknisnya. Di sana berbunyi standar minimal ruang kelas itu berapa, harus seperti apa, ada Bapak Ibu. Nah, cuma terkait pengertian dulu. Nah, terkait pengertian DAK fisik, apa sih itu DAK fisik? DAK fisik ini adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu. Nah, ini ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Di sini ada daerah tertentu, jadi tidak semua daerah itu bisa dapat DAK fisik dengan berbagai hal ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena memang daerahnya itu menolak, atau mungkin daerahnya itu tidak mengusulkan, dan juga yang ketiga adalah sudah mengusulkan tapi tidak layak. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan daerah tersebut tidak layak dapat DAK? Nah, sebetulnya di peraturan kami berbunyi bahwa setiap daerah wajib menerima DAK fisik minimal sebanyak 1 miliar. Jadi di aturan itu sebetulnya seluruh daerah, semua daerah wajib dapat DAK fisik minimal 1 miliar untuk satu kabupaten kota. Nah, cuma ternyata ada kondisi di mana daerah tersebut mungkin ini karena tidak paham aturan ataupun tidak paham terkait DAK fisik ini, mereka mengusulkannya itu kan DAK fisik ini diusulkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah dan operator menginput data Dapodi yang masuk ke sistem kami. Nanti di sistem kami itu daerah pun punya, dinas punya akunnya, namanya itu aplikasi Krisna Bapak Ibu. Di aplikasi Krisna itu daerah mengusulkan sekolah mana saja yang mau diusulkan untuk dapat DAK fisik untuk kita nilai. Nah, jadi intinya nanti peran dinas pun sangat-sangat vital dalam pelaksanaan perencanaannya. Nah, jadi ada satu daerah yang mengusulkannya itu hanya 1-2 sekolah misalkan. Nah, ataupun 3 sekolah kita sebutkan. 3 sekolah diusulkan, sisanya itu tidak diusulkan. Ya, ini mungkin dasarnya apakah karena ketidaktahuan atau bagaimana, ini contoh Bapak Ibu. Hanya mengusulkan 3 sekolah yang nilainya itu, nilai kebutuhannya ada di 2 miliar atau 3 miliar misalkan, karena kan satu sekolahnya. Nah, ternyata setelah kita nilai datanya oleh pusat, sekolah tersebut yang lolos hanya 1 sekolah saja, 2 sekolahnya tidak lolos. 1 sekolah ini nilai kebutuhannya tidak sampai 1 miliar, misalkan hanya 750 juta misalnya. Nah, walaupun 1 sekolah ini lolos di kabupaten kota tersebut, tetapi karena di aturan berbunyi daerah ini wajib menerima minimal 1 miliar. Kalau kita kasihnya hanya 750 juta, otomatis itu akan menyalahi aturan juga. Karena di situ disebutkan bahwa minimal dapatnya 1 miliar.
Kalau kita kasihnya di bawah itu, ya lebih baik tidak dapat sekalian. Karena di sini berbunyi adalah kepada daerah tertentu yang memang memenuhi secara keseluruhan. Nah, dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, kita harus ketahui dulu prioritas nasional kita itu apa sih sebetulnya. Nah, prioritas nasional ini adalah satu kebijakan yang dimana kebijakan ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Ini kebijakan nasional kita pada tahun 3 tahun ataupun 4 tahun yang lalu. Kebijakan prioritas nasional kita itu ada di pemenuhan alat TIK. Ini terakhir di tahun 2022. Nah, 2021-2022 itu prioritas nasional kita ada di pemenuhan alat TIK. Makanya pada saat itu bantuan TIK ini sangat banyak, baik itu dari DAK fisik maupun dari APBN. Nah, mungkin mudah-mudahan di sini ada juga, karena setiap daerah, setahu saya pribadi, hampir semua daerah ada yang menerima dan jumlah sekolahnya luar biasa juga yang bentuknya Chromebook itu. Nah, termasuk dari DAK fisik, kita mengambil kebijakan ketika muncul kebutuhan alat TIK ini pada tahun 2022. Ketika muncul kebutuhan alat TIK itu kami di pusat wajib memberikannya, baik itu sekolahnya lolos penilaian DAK fisik maupun tidak lolos penilaian DAK fisik. Itu apabila muncul kebutuhan TIK itu kita loloskan TIK-nya saja, karena itu masuk ke dalam prioritas nasional. Nah, tetapi semenjak tahun 2023, 2024 sampai sekarang, itu prioritas nasional kita sudah bergeser. Bukan lagi ke pemenuhan alat TIK, tapi ke rehabilitasi. Nah, makanya kenapa DAK fisik tahun lalu dan tahun sekarang ini banyaknya yang dapat rehabilitasi, karena itu merupakan prioritas nasional kita. Jadi semakin banyak kebutuhan rehab Bapak Ibu di sekolah, itu semakin tinggi juga semakin tinggi harapan dapatnya ataupun kemungkinan dapatnya, karena yang kita utamakan, yang kita dahulukan adalah untuk rehabilitasi. Nah, untuk tahun depan, tahun 2025 maupun 2026 nanti, kita belum tahu apakah prioritas nasional kita bergeser lagi atau masih tetap di rehabilitasi, atau mungkin bisa jadi bergeser ke pembangunan misalkan. Itu bisa juga, tergantung nanti kebijakannya kemana secara nasional. Namun karena belum ada kebijakan baru, kita beranggapan saja bahwa prioritas kita masih di rehabilitasi. Nah, makanya nanti di Tabalong kita harus cek dulu nih, secara daerah itu mayoritas kebutuhannya apa? Apakah di peralatan, apakah di rehab, atau di pembangunan. Nah, ini diusahakan nanti dimunculkan datanya sesuai dengan prioritas nasionalnya. Misalkan kita munculkan rehabnya, supaya nanti kemungkinan dapatnya juga semakin tinggi. Pas banget lah. Biar kami sekarang menuju ke lokasi di Kabupaten Tabalong dalam rangka kegiatan hari Minggu yang dilaksanakan oleh PGRI di Kabupaten. Sukses. Mantau, ngarannya rantau.